Oke, video ini adalah video singkat cara menyusun SKP tahun 2022 dalam hal ini SKP tahunan sesuai dengan Permenpan nomor 6 tahun 2022. Jadi video ini tidak akan membahas panjang lebar cara teknis penyusunan SKP, tetapi lebih kepada cara menyusun SKP menggunakan aplikasi Excel yang saya buat ini, karena sampai hari ini aplikasi online sudah bisa digunakan, cuman belum disosialisasikan dari BKN. Oke, kita langsung saja. Jadi di sini ada dua jenis format. Yang pertama itu yang warna kuning semua, ini ada 3 sheet. Itu merupakan tempat pengisian data. Dan yang warna hijau ini 3 sheet juga, itu adalah hasil dari pengisian data atau format yang akan dicetak nantinya sebagai SKP tahunan tahun 2022. Oke, kita langsung saja mulai. Sheet pertama, pengisian data diri Anda, data ASN. Ini sheet pertama. Yang pertama itu adalah data PNS yang bersangkutan atau pegawai yang bersangkutan, namanya pegawai yang dinilai. Kemudian data yang kedua yang perlu kita isi adalah atasan langsung kita. Kemudian data yang ketiga adalah atasan dari penilai kita atau atasan langsung kita. Nah, untuk SKP tahun 2022 ini tanggal-tanggalnya sudah saya isi, bisa gunakan itu saja. Kemudian di sini ada tempat pembuatan SKP. Tempat pembuatan SKP itu sesuaikan dengan alamat persuratan kantor masing-masing. Biasanya menggunakan alamat kecamatan, nama kecamatannya. Kemudian di sini jelas ya. Yang perlu saya jelaskan di sini adalah penulisan golongan ruang harus seperti ini. Golongan ruangnya kalau 4A ditulis itu 4 Romawi garis miring A kecil. Jadi bukan 4 Romawi garis miring A besar, tapi A kecil. Formatnya persis seperti ini. Kalau 3D ya Romawi 3 garis miring D kecil. Formatnya seperti itu untuk pengisian pangkat golongan ruang. Saya pikir itu yang penting saya jelaskan. Data-datanya, tanggal-tanggalnya bisa pakai seperti ini saja untuk SKP tahun 2022. Kemudian yang berikutnya adalah pengisian data SKP, pengisian uraian kerja di sheet data SKP. Nah, di sini di kolom pertama, saya sedikit cerita alur pembuatan SKP. Itu dimulai dari pimpinan unit kerja, pimpinan tertinggi di kantor Anda masing-masing, yang pertama membuat SKP-nya atau uraian tugasnya sesuai dengan visi, misi, dan atau tujuan dari organisasi di tempat Anda bekerja. Kemudian yang berikutnya adalah satu level di bawahnya menguraikan SKP uraian tugas dari pimpinan tertinggi tadi menjadi beberapa uraian tugas SKP-nya dan seterusnya sampai paling rendah. Jadi di sini di kolom pertama ini adalah, di kolom kedua, kolom B ini adalah uraian tugas pimpinan kita, dalam hal ini atasan langsung kita atau penilai kita yang terkait dengan uraian tugas kita. Jadi masing-masing bawahan mengurai lagi uraian tugas atasan langsungnya menjadi uraian tugas, berapa uraian tugas, 1 atau lebih uraian tugasnya. Nah, di kolom A ini hanya nomor biasa saja 1, 2, 3.
kalau ada 10 uraian tugas berarti nomornya sampai 10, nomor biasa. Sekali lagi, yang kolom B adalah uraian tugas dari pimpinan atau atasan langsung kita. Kemudian bagian kolom C ini adalah uraian tugas dari kita. Dalam hal ini uraian tugas tahunan kita atau target hasil rencana kerja kita dalam 1 tahun. Kemudian bagian D ini kode yang berjudul kode ini. Kode 1 itu untuk tugas utama atau uraian kerja utama atau uraian kinerja utama. Kemudian kalau ada kinerja tambahan itu kodenya 2. Jadi saya jelaskan lagi sedikit. Kinerja utama itu adalah prioritas atau uraian atau tugas uraian yang paling prioritas. Kemudian kode 2 adalah kode uraian tugas tambahan, itu terkait uraian tugas yang kita kerjakan tapi tidak terkait dengan tugas pokok kita atau tugas jabatan kita. Jadi sebenarnya mungkin tugas unit lain tapi kita disuruh kerja, itu boleh masuk sebagai tugas tambahan dan kodenya 2. Misalnya ini yang nomor 8 ini adalah tugas tambahan, jadi kodenya 2. Tapi kalau itu dianggap sebagai tugas pokok kita atau tugas utama kita, kita kasih kode 1. Kemudian kolom E atau kolom 5 ini itu adalah indikator kinerja aspek kuantitas. Jadi yang saya jelaskan ini sebenarnya ada 2 jenis SKP. Yang pertama SKP pimpinan tertinggi di unit kerja kita, tidak akan saya bahas di sini karena codingnya belum selesai saya buat. Yang saya bahas adalah SKP jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Jabatan administrasi itu adalah eselon 3 yang bukan pimpinan unit kerja. Eselon 3 sampai staf ke bawah. Dan jabatan fungsional itu sama saja formatnya. Dan yang memakai format yang belum saya jelaskan itu khusus untuk eselon 2 dan pemimpin atau pimpinan organisasi tertinggi, atau misalnya kepala OPD, kepala kecamat misalnya, kepala sekolah atau kepala puskesmas. Nah, itu yang menggunakan format yang tidak saya jelaskan ini. Jadi format ini digunakan adalah untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tidak menjabat sebagai pimpinan unit kerja. Jadi itu yang menggunakan model SKP format ini. Oke. Nah, kita lanjut. Saya singgung sedikit kembali ke laptop. Di kolom E ini adalah indikator kinerja. Nah, untuk SKP yang model yang format yang saya sedang jelaskan ini, indikator kinerja itu ada 4. Di sini ada 4. Itu dari sisi aspek kuantitas, kemudian aspek kualitas, kemudian aspek waktu, kemudian aspek biaya kalau ada. Tapi aspek biaya ini jarang dipakai atau jarang diisi. Kalau mau ngisi lengkap boleh, ngisi aspek 1 saja boleh, tapi minimal 1 bisa diisi. Paling tidak aspek kuantitas yang harus kita isi. Jadi di sini indikator kinerja yang kode 5 ini adalah indikator kinerja aspek kuantitas. Apa itu aspek kuantitas? Saya sedikit lagi jelaskan lagi. Aspek kuantitas kira-kira menyangkut volume kerja. Volume kerja misalnya berapa yang bisa kita kerjakan dalam satu tahun, itu berapa volume kerjanya. Jadi terkait volume kerjanya, karena berikutnya ini ada targetnya, disitulah volumenya ditulis. Jadi volume lengkap dengan satuannya, misalnya 1 dokumen. Jadi targetnya 1 dokumen. Target kita dalam 1 tahun berapa dokumen?
itu kita tulis satu dokumen. Karena yang saya jelaskan ini SKP tahunan tahun 2002, maka kita berbicara volume selama setahun. Jadi target selama setahun itu berapa? Misalnya jumlah dokumen rencana kerja yang atau jumlah pasien yang saya tangani berapa orang satu tahun, silahkan ditulis di sini di target. Kira rata-ratanya berapa, targetnya berapa, kemudian ini realisasinya biasanya bisa jadi di akhir tahun, bisa juga di pertengahan tahun selesai karena pekerjaan itu memang sudah tidak dikerjakan lagi. Setelah pekerjaan selesai, silakan isi berapa realisasinya selama setahun, atau tergantung berapa bulan targetnya, misalnya setengah tahun saja boleh. Kemudian berikutnya adalah umpan balik. Umpan balik itu kira-kira penilaian atasan kita terhadap satu aspek ini, target ini. Apakah bagus, atau bisa kata-kata yang lain istimewa, atau ada perbaikan, terserah pimpinan mau tulis seperti ini. Ini hanya contoh, saya tulis di situ bagus, pertahankan, sangat istimewa, bisa seperti itu. Tingkatkan boleh juga seperti itu. Itu tergantung pimpinan kita yang menilai dari target atau realisasi yang kita capai. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua adalah aspek kualitas. Biasanya kualitas itu berbicara tentang mutu atau produk dari pekerjaan kita. Biasanya aspek kualitas ini berbicara tentang, misalnya kalau laporan mungkin tingkat akurasi laporan, tapi tidak seperti itu. Mungkin misalnya dokumen yang kita ketik apakah sudah sesuai dengan standar, bisa juga seperti itu. Tingkat kesesuaian dokumen bisa juga, atau layanan jasa yang kita kerjakan misalnya seperti itu. Apakah kita biarkan iklan lewat dulu, toke. Oke, kita lanjut. Indikator kinerja aspek kualitas, misalnya jasa apakah sesuai dengan pelayanan standar minimal atau sesuai prosedur, itu bisa juga seperti itu. Tingkat kesesuaian norma standar, ketentuan atau aturan, bisa juga seperti itu. Tingkat akurasi laporan, bisa juga kalau layanan berbicara tentang misalnya tingkat kepuasan pelanggan atau pasien atau penerima jasa, seperti itulah pokoknya. Biasanya kebanyakan menggunakan persentase di targetnya, tapi bisa juga tidak menggunakan persentase, tergantung dari uraian kerja Anda dan penekanan dari apa yang ingin dicapai di target kualitas. Jadi seperti ini. Jadi targetnya boleh seperti itu, 80-90%, bisa saja juga 90% saja, misalnya seperti ini 90% boleh seperti itu. Oke, targetnya berapa, realisasinya berapa, nanti di akhir tahun kita isi berapa realisasinya, kira-kira kita isi di bagian realisasi. Kemudian umpan balik pimpinan apa tentang kualitas itu, silakan. Misalnya di sini tertulis laporan cukup akurat dan sistematis, sudah sesuai dengan tata naskah. Tergantung respon dari pimpinan atau penilaian dari pimpinan tentang aspek ini. Kemudian berikutnya aspek ketiga, aspek waktu. Aspek waktu biasanya berbicara tentang ketepatan dengan jadwal. Jadi bisa satuannya persen, atau bisa juga waktu. Waktu bisa hari, bisa jam, bisa minggu, bisa bulan. Tergantung kapan selesai itu bisa dikerjakan, atau tergantung bunyi dari indikatornya. Misalnya di sini ada rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan, misalnya rata-rata waktu yang digunakan untuk melayani pasien, seperti itulah kira-kira aspek waktu ini. Kemudian
Di setiap aspek selalu ada umpan balik. Silakan diisi apa umpan balik atau penilaian dari pimpinan itu. Kemudian kalau ada aspek biaya silakan diisi, kalau tidak kebanyakan tidak usah diisi. Minimal satu indikator ini, kalau hanya satu indikator, minimal indikator kuantitas yang harus terisi dari setiap uraian tugas atau uraian kinerja yang kita tampilkan di sini. Oke. Kemudian format ketiga yang harus diisi adalah perilaku kerja. Nah, perilaku kerja ini terdiri dari ada berapa aspek? 7 aspek. Masing-masing aspek itu punya 3 nilai dasar atau core value yang menjadi acuan dalam pegawai sebagai untuk melakukan pekerjaannya. Jadi misalnya aspek berorientasi pelayanan itu core value-nya ini memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan seterusnya sampai 3. Jadi yang kuning ini sudah fix, tidak usah diganti-ganti lagi. Yang perlu diisi adalah yang tidak berwarna atau yang berwarna putih ini saja. Nah, di sini ada 2 unsur lagi yang perlu diisi. Yang pertama adalah ekspektasi khusus pimpinan. Apa kira-kira harapan pimpinan terkait dengan core value masing-masing yang ditampilkan di sini? Apa harapan pimpinan? Di sini hanya contoh, di sini yang saya tampilkan hanya contoh ini. Bisa satu saja ekspektasi, bisa 2, bisa 3, terserah semampunya pimpinan memberikan penekanan aspek perilaku yang ditekankan dari setiap perilaku kerja yang ada di sini. Jadi ekspektasi pimpinan silakan, ini hanya contoh yang saya tuliskan ini, bisa berubah, silakan rubah kalau mau rubah, dan seharusnya berubah ya, karena masing-masing pimpinan punya penekanan atau atensi tersendiri. Kemudian unsur kedua lagi yang perlu diisi adalah umpan balik. Jadi umpan balik ini adalah hasil penilaian pimpinan pada ekspektasi yang telah ditetapkan untuk bawahannya. Jadi ini juga contoh saja, ini hanya contoh yang ada di sini, bisa berubah kata-katanya, silakan rubah. Karena saya bingung mengarang kata-kata ini, jadi umpan balik satu ini boleh diganti dengan kata-kata yang lain. Silakan untuk memperkaya pemahaman Anda, silakan baca-baca SKP, contoh-contoh dari SKP di YouTube, banyak di YouTube, atau langsung belajar di Permenpan nomor 6 tahun 2022. Silakan buka-buka, belajar sendiri. Seperti itulah pengisiannya. Nah, setelah 3 sheet ini, sheet kuning yang kita isi ini lengkap, kita anggap sudah lengkap, maka tinggal mencetak SKP tahunannya. Cara cetaknya itu adalah mentransfer data yang kita isi tadi ini, semua yang kita isi mulai dari sheet 1, sheet 2 yang berwarna kuning ini, sheet 3 ini, supaya datanya tertransfer ke, kita mencetak di 3 sheet hijau ini. Jadi yang akan kita cetak adalah 3 sheet hijau ini SKP Kuan, evaluasi kinerja, dan eval akhir. Mohon saya warning, ini nama sheetnya jangan diganti-ganti supaya kodenya tidak error. Biarkan seperti ini saja namanya, tapi nama filenya silakan bisa berganti-ganti, cuma nama sheetnya jangan diganti. Atau format ini tidak usah apalagi yang bagian judul di atas ini tidak usah dirubah-rubah, biarkan seperti ini saja, karena datanya akan otomatis terisi menyesuaikan seberapa baris atau seberapa data yang kita isi di format yang kuning ini. Jadi untuk mencetak SKP tahunannya
Setelah selesai mengisi semua data di sheet kuning ini, 3 sheet kuning ini, kemudian kita akan cetak di 3 sheet yang berwarna hijau ini. Caranya adalah masuk di bagian menu di atas, ada menu SKP di sini, menu SKP. Di sini ada isi data, silakan klik kalau untuk mengisi data SN, maka akan kembali ke sheet 1 tadi. Kalau mau isi data SKP akan masuk di sheet 2. Kalau mau isi data perilaku akan masuk di sheet 3. Nah, kalau mau mencetak SKP itu adalah transfer data. Klik transfer data supaya data yang kita isi di sheet berwarna ini berpindah ke sheet berwarna hijau ini. Nah, kita klik seperti ini. Nah, datanya ada komen transfer data selesai. Nah, kita sudah boleh print, cetak. Tapi sebelum mencetak, silakan rapikan dulu. Boleh rapikan di sini, misalnya ini boleh digabung-gabung barisnya supaya enak dilihat, misalnya seperti ini. Saya merger selnya. Nah, kadang juga ada gunanya adalah untuk supaya enak dilihat aja, dan kadang ada baris tersembunyi yang perlu kita rapikan, misalnya seperti ini. Di sini ada baris tersembunyi, kita atur lagi, kita rapikan dulu sebelum kita print. Nah, seperti itu. Misalnya ini ada kata-kata tersembunyi. Nah, kita rapikan seperti itu. Demikian juga untuk sheet 3, sheet 2, sheet ini yang kedua warna hijau ini kita rapikan kolom-kolomnya, barisnya, tinggi barisnya kita bisa atur. Kemudian kita print, cetak. Kemudian yang terakhir kita cetak ini, tinggal cetak saja, maka jadilah SKP tahun 2022 sesuai dengan Permenpan nomor 6 tahun 2022. Apalagi ya yang penting saya jelaskan. Oh ya, di perilaku ini, di bagian umpan balik ini ada tersedia 3 slot. Karena yang bisa melakukan penilaian terhadap perilaku kerja pegawai itu bisa atasan, pimpinan, bisa rekan sejawat, bisa bawahan kalau ada bawahan. Jadi makanya saya siapkan 3 slot. Misalnya kalau pimpinan yang memberikan umpan balik, berarti kita taruh keterangan di depan pimpinan gitu, pimpinan seperti ini. Kemudian titik 2. Kemudian kalau misalnya rekan sejawat, tulis saja rekan kerja atau rekan sejawat. Terus umpan baliknya apa? Umpan balik dari rekan sejawat. Dari rekan sejawat. Kata-katanya silakan isi rekan sejawat. Nah, misalnya kalau umpan baliknya berasal dari bawahan, silakan isi saja. Misalnya bawahan, umpan baliknya seperti apa? Silakan isi saya umpan balik bawahnya. Supaya tepat. Seperti itu, kata-katanya apa? Silakan diisi. Jadi untuk perilaku kerja yang bisa menilai itu adalah pimpinan, bisa, tapi ini pimpinan wajib ya. Rekan sejawat, bisa bawahan. Kemudian apalagi yang penting, di bagian sheet 2 evaluasi kinerja, di sini ada grafik. Saya pribadi berpandangan ini grafik ini mubasir dan apalagi mendapat space-nya cukup besar yang dihabiskan untuk grafik ini. Dan grafik ini sama sekali tidak digenerate dari angka-angka, jadi ditempel begitu saja. Menurut saya mubasir. Ini ceritanya grafik ini kenapa muncul seperti ini.
Secerita sedikit, dari setiap indikator yang kita isikan di sini, di SKP ini maupun di perilaku kinerja, itu ada umpan balik dari pimpinan atau penilaian dari pimpinan, apakah dia masuk kategori istimewa, kategori baik, apalagi kategorinya saya lupa. Kategori istimewa di sini ada, kategori baik, kategori butuh perbaikan, kategori kurang, sangat kurang. Mestinya itu di sini ada tabel lagi, semacam tabel lagi atau semacam scoring, apakah dia berkategori baik atau istimewa atau sangat baik atau perlu perbaikan. Itu mestinya ada tabelnya seperti itu, supaya direkap dalam satu tabel dari semua aspek ini, berapa yang bernilai baik, berapa bernilai istimewa, sangat kurang, baru kelihatan dibuat distribusi frekuensinya atau dibuat dalam bentuk statistik, gambar grafik statistik distribusi frekuensi, baru itu menjadi kelihatan pola distribusinya seperti ini. Tetapi di sini grafik yang ada di sini sama sekali tidak di generate dari angka-angka. Ini yang aneh di sini. Makanya di sini kita lihat kalau di sini kan ada predikat kinerja pegawai. Kalau penilaian pimpinan baik, berarti yang dicoret itu sangat baik, butuh perbaikan kurang baik, yang sangat baik. Yang seharusnya pakai contreng aja. Pakai contreng ada 5 kategori sini, yang mana dicontreng, berarti itu ya, itu hasil penilaian pimpinan, berarti misalnya kalau baik. Tapi kalau yang tidak dicoret baik itu berarti di sini dalam hal ini dicoret saja dari pimpinan, yang tidak dicoret itulah hasilnya. Misalnya baik yang tidak dicoret, kemudian semua yang sangat baik butuh perbaikan sangat kurang ini dicoret dengan pimpinan, berarti yang hasilnya adalah baik. Dan kita tulis di sini di evaluasi kinerja, capaian kinerjanya apa hasil penilaian pimpinan baik, kita ketik baik di situ. Kemudian predikat kinerja pegawai apa penilaian pimpinan, kalau hasilnya baik kita tulis baik. Nah, kemudian kalau baik di sini tersedia kurva. Ini ada 4 kurva. Kalau bernilai baik ini pilih kurva ini yang dipilih, kalau istimewa kita ini yang dipilih, dan seterusnya. Tinggal copy ini saja, hasilnya apa kalau baik, berarti kita paste di sini, di atas sini. Inilah kamu salah satu yang aneh di SKP ini, kurvanya ditempel begitu saja, padahal harusnya digenerate dari angka-angka atau scoring dari penilaian pimpinan. Jadi mestinya ada tabel pengolahan statistiknya lagi supaya muncul grafiknya, jangan ditempel seperti ini. Tapi sudahlah, kita ikut saja. Kemudian kembali saya tekankan, jadi yang pertama membuat SKP itu adalah pucuk pimpinan di organisasi kita atau di unit kerja kita. Misalnya di dinas, jadi kepala dinas yang pertama buat SKP. Kemudian di bawahnya ada sekretaris dinas bidang-bidang, berarti sekretaris, kemudian sekretaris membreakdown lagi SKP yang dibuat atau orang tugas yang dibuat oleh kepala dinas menjadi SKP-nya. Kemudian di bawahnya misalnya sekretaris atau kepala bidang, itu ada misalnya sekretaris, ada di bawahnya adalah kasubag lagi. Kasubag ini membreakdown lagi uraian tugas sekretaris, atasan langsungnya di atas, menjadi satu atau beberapa uraian kinerja yang uraian kinerja sekretaris yang terkait dengan tupoksinya, dia breakdown lagi menjadi
satu atau lebih uraian tugasnya. Kemudian di bawahnya Kasubag ada staf pelaksana, istilahnya pelaksana, akan menurunkan atau membreakdown lagi SK Kasubagnya, atasan langsungnya, yang terkait dengan tugas pokoknya menjadi SKP-nya. Jadi seperti itu jenjangnya. Kira-kira apa lagi? Saya pikir sudah cukup penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda menyusun SKP secara cepat dan mudah. Terima kasih, semoga bermanfaat.